Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, hari ini kita lanjutkan ke kitab berikutnya, KPR, Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul. Nah, KPR merupakan kitab lanjutan dari Lukas. Ya, itu jangan lupa. Jadi dia sebenarnya bisa bilang sambungan. Injil Lukas selesai, penulisnya menulis lagi, dikirimkan lagi pada orang yang sama. Jadi buku yang kedua yang dikirimkan pada orang yang sama. Dan secara umum dia masih melanjutkan. Ya. Jadi dia satu buku yang baru lagi, tapi pada dasarnya melanjutkan. Di dalam pasal 1 dari KPR jelas sekali dikatakan. Dalam buku yang pertama dia sudah jelaskan Yesus sampai dengan kenaikan, ya, sampai kebangkitan. Terus dia melanjutkan lagi sekarang ke Kisah Para Rasul. Jadi masih melanjutkan Injil Lukas. Itu kita perlu pahami bersama. Nah, lalu Kisah Para Rasul berbagai macam pesan teologis yang disampaikan masih mirip dengan Lukas, yaitu Roh Kudus. Dan lebih banyak lagi muncul Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul. Lebih banyak, 2 kali lebih banyak dibanding Lukas. Dan kita tahu nantinya di dalam Kisah Para Rasul itu juga ada tema, yaitu tentang mulai dari turunnya Roh Kudus dan terus berlanjut. Dengan turunnya Roh Kudus itu meresmikan kelahiran gereja, munculnya gereja, dan gereja terus berkembang. Nah, seperti itu gambaran besarnya. Ya. Jadi di sana ada berita keselamatan, ada Injil, masih ada kerajaan Allah, kerajaan surga, tema Roh Kudus, ya, tema pemberitaan Injil paling banyak. Nah, saudara-saudara sekalian, hal yang penting juga kita harus camkan, Kisah Para Rasul di dalam Perjanjian Baru dia masuk namanya genre-nya sejarah. Ya. Dalam Perjanjian Lama genre sejarah itu banyak kitab. Ya, ada 12 kitab. Dalam Perjanjian Baru genre sejarah hanya satu kitab, yaitu Kisah Para Rasul. Ya, satu kitab saja. Ya, satu kitab saja. Ya, genre itu kita bisa artikan sebagai jenis sastra, ya, sederhananya. Ya. Boleh sini. Genre tulisannya, ya, tulisannya genre. Kemungkinan ini bahasa Jerman, ya, maksudnya itu jenis sastra. Ya. Setiap kitab itu bisa dikelompokkan jenis sastranya apa, genre-nya apa. Nah, itu yang dipakai khusus dalam berkaitan dengan PL maupun PB. Nah, karena dia genre-nya sejarah, maka ini secara umum langsung kita pahami ini kitab sejarah. Ya, kitab sejarah. Jadi, Kisah Para Rasul merupakan kitab sejarah dalam Perjanjian Baru. Lalu kita akan bertanya-tanya, terus sejarah apa? Ya, kitab sejarah dia. Sejarah apa gitu. Ya, dia berisi sejarah tentang apa? Apakah dia merupakan sejarah gereja? Apakah dia merupakan sejarah karya Roh Kudus? Ya, ada unsur-unsur itu. Ya, karena gereja lahir dan gereja terus berkembang. Ya, ada sejarahnya di dalam Kisah Para Rasul. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, yang paling penting sebenarnya kita perlu tahu dalam Kisah Para Rasul ini adalah kalau kita berbicara sejarah, sejarahnya siapa? Ya. Ada orang menulis, ada orang membagi KPR menjadi sejarahnya 2 orang tokoh, Petrus dan Paulus. Sejarah pengabaran Injil oleh Petrus pasal 1 sampai pasal 12. Dilanjutkan sejarah pengabaran Injil oleh Rasul Paulus pasal 13 sampai 28.
Yang orang pertama 12 pasal, yang orang berikutnya 16 pasal. Nah, ada orang membuat pembagian seperti itu. Ini menarik. Ya. Nah, hari ini saya mengajak kita lihat dua orang tokoh ini. Kita lihat dua orang tokoh ini, bagaimana mereka memainkan peranannya di dalam Kisah Para Rasul. Kita buka dulu yang pasal 2. Nah, KPR pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 itu secara umum kisahnya adalah tentang Pentakosta. Ya, secara umum. Turunnya Roh Kudus, Pentakosta. Ya, itu pentingnya. Tetapi orang ini mencatat bahwa Kisah Para Rasul pasal 2 itu memulai pelayanan dari Rasul Petrus. Apa yang dikerjakan oleh Petrus dalam pasal 2? Apa yang dilakukan oleh Petrus mulai dari Kisah Para Rasul pasal 2? Nah, apa yang penting dikerjakan oleh Petrus, apa yang dilakukan oleh Petrus mulai dari Kisah Rasul pasal 2? Turunnya Roh Kudus. Terus apa yang dilakukan Petrus di sini? Berkhotbah. Ya. Jadi dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ini, hal yang penting juga untuk dicatat selain turunnya Roh Kudus adalah Petrus berkhotbah. Nah, kita perlu tahu bahwa dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, para rasul ini tidak pernah berkhotbah. Mereka mengikuti Yesus tidak pernah berkhotbah. Ya, tidak pernah mengajar berkhotbah. Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, mulailah dicatat pertama Petrus berkhotbah. Di antara para rasul, Petrus mulai berkhotbah. Ya, dan di sini bisa dibilang dicatat khotbahnya beliau yang pertama. Ya, Petrus berkhotbah yang pertama. Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang kita coba lihat, ya, kita coba lihat Kisah Rasul pasal 13 ayat 13 sampai 15. Minta yang di rumah tolong bacakan. Salah seorang di rumah. Pasal 13 ayat 13 sampai 15. Minta Desi tolong bacakan agak keras. Silakan Desi. Desi Permata. Rasul 13 ayat 13 sampai 15. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia, tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dan dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioquia di Silisia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab-kitab nabi-nabi, penjabat-penjabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah." Ya. Terus ayat 16 saya lanjutkan ya. Maka bangkitlah Paulus, ia memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu takut akan Allah, dengarkanlah." Ya. Jadi dalam pasal 13 ini ibadah di rumah ibadah orang Yahudi sinagog biasa, berjalan seperti biasa pada hari Sabat. Pembacaan Taurat dan seterusnya. Dan mereka punya sesi, siapa yang punya pesan menyampaikan sesuatu. Ya. Nah, maka di dalam kejadian ini pasal 13 ayat 13 sampai 15, 16 dan seterusnya. Di sini pertama kalinya Rasul Paulus berkhotbah. Sebelumnya dia tidak berkhotbah. Ya, sebelumnya dia mengenai jemaat, kemudian bertemu Tuhan Yesus dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dia masih dianggap remeh. Ya. Bagaimanapun para rasul pamornya lebih besar. Baru ketika masuk pasal 13, barulah di sini catat seorang yang bernama Rasul Paulus mulai berkhotbah. Ya. Dan dia berkhotbah pertama di sini di rumah ibadah orang Yahudi. Ya, di sinagog.
Mirip juga ketika Yesus di rumah ibadah orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi terpencar kemana-mana, mereka setiap hari Sabat berkumpul di sinagog. Dan kali ini Rasul Paulus sudah mulai berkhotbah. Sebelum-sebelumnya enggak, ya. Dan sebelum-sebelumnya kalau dia berkhotbah juga orang belum tentu mau dengar, ya. Ya, orang-orang Yahudi sendiri Yudaisme mau gitu. Tapi orang-orang Kristen ya pada umumnya enggak, ya. Apalagi Rasul Paulus sangat terkenal karena tindakannya yang keras dalam mengejar dan menganiaya jemaat. Ya. Nah, orang membuat perbandingan. Lihat Petrus berkhotbah pasal 2. Lihat pasal 13. Rasul Paulus berkhotbah, ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan melihat bagian lain. Kisah para Rasul pasal 3. Kisah para Rasul pasal 3. Ada kejadian apa di sini? Kisah para Rasul pasal 3. Ya. Ada Petrus menyembuhkan orang lumpuh, khotbah Petrus di Serambi Salomo, dan seterusnya. Ada 2 perikop ini. Ya. Nah, di pasal 3 ini, ketika Petrus memasuki, ya, menuju Bait Allah, menuju Serambi Salomo, di situ bertemu dengan orang sakit atau orang, tepatnya itu orang lumpuh. Terus apa yang terjadi? Orang lumpuh itu mau ngapain di sana? Hah? Minta-minta sedekah. Minta sedekah. Ya. Jadi orang lumpuh itu dia biasa apa? Seperti apa ini namanya? Seperti mobil mikrolet tuh. Dia biasa ngetem di sana. Ya. Orang lumpuh ini biasa ngetem di sana. Tujuannya apa? Karena dia lumpuh, dia tidak bisa bekerja. Dia di sana mengharapkan orang memberikan sedekah. Jadi orang-orang pergi ke Bait Allah, melewati situ, diharapkan akan memberikan sedekah. Ya. Dan harapan itu juga yang ditujukan pada Petrus. Tapi Petrus berkata, emas dan perak kami tidak punya. Ya, dalam nama Tuhan Yesus, bangkitlah dan berjalanlah. Nah, lalu orang lumpuh itu disembuhkan. Ya, orang lumpuh itu hari itu mendapatkan berkat lebih besar dari sedekah. Ya, berkali-kali lipat lebih besar dari sedekah, yaitu sembuh dari kelumpuhannya. Ya, dia mulai bisa berjalan. Petrus menyembuhkannya berdasarkan nama Tuhan Yesus. Nah, kita coba bandingkan dengan kejadian lain di dalam pasal 14. KPR pasal 14. Kisah para Rasul pasal 14. Kita lihat di sini ada kejadian apa? Di Ikonium, Listra, Derbe. Terus kembali ke Antioquia. Ya. Nah, dalam pasal 14 ini mulai ayat 8 coba baca. Ya, Richard. Pasal 14 ayat 8. Mulai ayat 8 sampai secukupnya. Di Listra ada seorang yang duduk saja, karena pertama kakinya dan tubuhku sudah tidak dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Dia itu mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatapnya dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu menghadap berdiri lalu berjalan dia kembali. Ya, sampai situ aja. Ya, sampai situ dulu. Di pasal 14 ini ada seorang yang lumpuh, bahkan dikatakan lumpuhnya itu sejak lahir, belum pernah dia bisa berjalan. Ya, anak bayi kecil lama-lama belajar merangkak, lama-lama belajar berjalan.
Tapi orang ini dari kecil sampai sekarang tidak pernah berjalan dia. Lumpuhnya dari kecil. Ya. Dan lumpuh yang dari kecil ini di sini mendengar Rasul Paulus berkhotbah, lalu Rasul Paulus memerintahkan dia berdiri tegak di atas kakinya, dan orang itu pun sembuh dari lumpuhnya dan bisa berjalan. Ya. Jadi orang melihat, memperbandingkan di sini, Rasul Paulus dipakai oleh Tuhan menyembuhkan orang lumpuh. Ya. Petrus juga dipakai Tuhan menyembuhkan orang lumpuh. Orang lumpuh yang berbeda, tapi disembuhkan. Ya. Jadi kisah dari dua orang tokoh ini, Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Nah, kita lanjutkan lagi. Kita lihat kisah yang menarik, pasal 8 ayat 14 sampai 24. Pasal 8 ayat 14 sampai 24. Silakan Ibu Ulfa membaca. Pasal 8. Markus ya, Boksu? Bukan, Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 14 sampai 24. Pasal 8 ayat 14. 14 ya. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi, bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya ia mengampuni niat hatimu. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Oke, sampai situ dulu. Ada kejadian apa di sini? Ada kejadian apa? Rasul siapa di sini? Petrus. Rasul Petrus. Rasul Petrus berhadapan dengan siapa? Bang Sihir. Rasul Petrus berhadapan dengan siapa? Simon. Simon itu pekerjaan apa? Sihir, melakukan Sihir. Apa yang Simon inginkan? puasa. Ilmu yang baru. Ya. Semacam dalam tanda petik, semacam ilmu sihir yang baru. Simon melihat ketika Petrus berdoa, Roh Kudus turun. Lalu Simon dengan cara berpikirnya sebagai seorang penyihir, sebagai profesinya, dia melihat ini kesempatan yang baik. Kalau saya juga punya kuasa seperti itu, saya berdoa, Roh Kudus turun atas seseorang, maka ini bisa jadi pekerjaan baru dia.
maka dia menawarkan uang supaya dia diberikan kuasa yang sama itu. Supaya kalau dia berdoa bagi orang, Roh Kudus akan turun. Maka Petrus mulai mengajar dia, membimbing dia, atau termasuk juga memperingatkan dia. Ya. Kuasa seperti itu tidak bisa diperjualbelikan. Engkau pikir karunia Allah bisa diperjualbelikan? Ya. Maka di sini dalam pengalaman pelayanannya, Rasul Petrus berhadapan dengan seorang tukang sihir. Ya. Dengan pekerjaannya memang penyihir. Bahkan orang ini tampaknya sudah sadar sedikit, tapi ternyata melihat kuasa Roh Kudus, dia kepengen juga. Ya. Maka terus dibimbing, betul-betul mudah-mudahan sungguh-sungguh dia bertobat berbalik. Nah, saudara-saudara sekalian, hal yang serupa bukan hanya dihadapi oleh Rasul Petrus. Kita lihat kejadian yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Mari kita buka lagi. Pasal 13 ayat 4 sampai 12. Kisah para Rasul pasal 13 ayat 4 sampai 12. Silakan Yohana. Yohana sampai ayat 7 aja, terus lanjutkan kejadian 8 sampai 12. Kisah 13 karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Ya, Jelia lanjutkan. Tetapi Elimas, yang namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan luka, tipu lihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntut dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takut oleh ajaran Tuhan. Ya, di sini Rasul Paulus berhadapan dengan siapa? Bar-Yesus. Nama lainnya apa? Elimas. Ya, penyihir dan statusnya di siapa? Penyihir dan nabi palsu. Ya. Ini lebih hebat lagi. Ya. Yang tadi Simon itu seorang penyihir. Di sini Elimas seorang penyihir dan nabi palsu. Terus dia bersahabat dengan siapa? Elimas ini. Gubernur Pulau tersebut namanya Sergius Paulus. Sergius Paulus. Ya, nama Yunani Sergius Paulus. Lalu tampaknya dalam kunjungan ke sana, Sergius Paulus ini tergerak, sudah dengar sedikit tentang Barnabas dan Paulus, pengen dengar lebih banyak, tetapi dikatakan apa? Dibelokkan oleh Elimas. Imannya dibelokkan oleh Elimas. Artinya apa? Dihalang-halangin, dikasih masukan-masukan yang tidak benar, supaya Gubernur Sergius ini jangan semakin maju, jangan semakin percaya, tapi semakin meninggalkan. Dalam kondisi seperti itu, satu hari Rasul Paulus menegur dengan keras Elimas, tukang sihir itu. Ya, bahkan dikatakan apa di sini? Apa yang akan menimpa dia?
Buta. Maka menjadi buta beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita pikir, nah apa pilihannya gitu loh? Nggak lumpuh kayak gitu kayak, atau apa kayak, atau bisu kayak beberapa hari kayak gitu loh. Apa gitu? Nah, apa gitu? Atau tidak bisa gerak kayak, lumpuh selama beberapa hari, badannya lumpuh, bukan hanya kakinya tidak bisa berjalan. Pilihan banyak, loh. Toh pada intinya kan adalah menegur dengan keras Elimas. Tapi kenapa pilihan Paulus jatuh di situ? Bukan jatuh dengan cara-cara yang lain. Ada banyak cara lain untuk mendisiplin dia, untuk memperingatkan dia. Kalau dia Bisa. kalau dia bisu, kan tangannya masih bisa gerak, tapi masih bisa menunjuk orang. Kan kalau buka kan nggak ngapa-ngapain. Kalau buka kan dia sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin karena nabi ya. Hah? Mungkin karena dia seorang nabi palsu. Terus kalau seorang nabi palsu lebih bagus bisu dong. Jangan ngejar orang yang ngaco-ngaco. Mengingat pada saat Paulus bertemu dengan Yesus juga, Yesus memberikan ini, makanya buka gitu. Dan sejauh yang kami telah pelajari sih ya, kenapa Yesus membukakan matanya itu menyadarkan dia. Jadi di dalam kegelapan, di dalam dia buka, gitu, di situ dia bisa merenung. Jadi kuasa dari Roh-Nya. Puasa, ya. Ya. Macam-macam ya, Tuhan bisa pakai macam-macam cara untuk mengingatkan orang-orang seperti itu. Saudara ingat ya, waktu di kitab Lukas kita sudah bahas yang terjadi pada Zakaria itu apa? Yang terjadi pada Zakaria apa? Bisu. Ya. Yang terjadi pada Zakaria itu bisu. Ya. Mendapatkan teguran kan karena ketidakpercayaannya menjadi bisu. Loh. Tapi pada Elimas menjadi buta. Ya. Menjadi buta. Ya, tampaknya itu yang paling cocok untuk dia. Ya, yang paling cocok untuk dia. Dan kemungkinan bisa aja Rasul Paulus berdasarkan pengalaman masa lalunya dia menjatuhkan hal yang sama. Ya. Berdasarkan pengalaman masa lalunya ketika menentang Yesus sampai satu hari Yesus menampakkan diri pada dia dan sejangka waktu dia mengalami kebutaan. Ya, nggak bisa melihat. Kemungkinan berdasarkan masa lalunya itu ya, Rasul Paulus menegur Elimas lalu menjatuhkan dalam tanda petik disiplin yaitu dengan kebutaan sejangka waktu. Ya. Seperti itu. Mengingatkan dia dengan keras, ya, diharapkan dengan cara itu, ya mudah-mudahan orang itu sadar. Ya. Kita tidak tahu perjalanan selanjutnya Elimas itu gimana. Kita juga tidak tahu perjalanan selanjutnya Simon itu gimana. Ya, tampaknya kalau perjalanan selanjutnya dari Simon yang dilayani oleh Petrus itu kemungkinan besar sih bertobat. Tetapi apa yang terjadi dengan Elimas selanjutnya lebih kabur bagi kita. Kemungkinan dia juga bertobat, tapi juga kemungkinan enggak. Ya, nah, begitu jelas kita. Tapi yang jelas adalah Petrus pernah berhadapan dengan penyihir dan bukan hanya memberitakan Injil dan memperingatkan orang itu, menuntun orang itu. Hal yang sama, Rasul Paulus juga pernah berhadapan dengan penyihir yang berbeda. Juga mengingatkan orang itu dengan keras, menegurnya, bahkan dalam tanda petik menjatuhkan hukuman, menjatuhkan disiplin ya, atas nama Tuhan pada orang itu. Supaya pada akhirnya yang jelas di sini adalah Sergius Paulus percaya.
Ya. Yang paling jelas dalam perikop ini Sergius Paulus percaya. Bagaimana Elimas tidak diberitahu kita ya oleh penulis yang bernama Lukas ini. Kita tidak tahu kelanjutannya ya, dan tidak penting. Yang penting di sini adalah Sergius Paulus. Ya, Sergius Paulus jelas gitu. Dia percaya pada Tuhan. Mari kita lanjutkan. Ya, mari kita lanjutkan. Pasal 5 ayat 15. Pasal 5 ayat 15. Silakan Bulan membaca. Pasal 5 ayat 15. Kisah Para Rasul 5 ayat 15. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Ada apa di sini dengan Petrus? Hah? Ada apa di ayat 15 ini dengan Petrus? Punya kuasa ilahi ya, Pak. Ya, terus Bayangannya aja bisa menyembuhkan orang. bayangannya saja bisa menyembuhkan orang. Ya. Jadi Petrus berjalan ke sana kemari. Orang-orang sudah dengar banyak. Jadi orang-orang bawa orang-orang sakit. Siapa tahu dia lewat, bayangannya kena kepada orang. Kena bayangannya Petrus doang, sesembuh loh. Ya. Nggak sempat didoakan kan gitu, hanya lewat doang, dan matahari kena cahaya badannya Petrus kena pada orang itu, bayang-bayangnya. Orang itu bisa sembuh. Ya. Ini luar biasa ya, seperti perdukunan kadang-kadang kita lihat. Ya. Lebih dahsyat kan? Perdukunan pada umumnya kan ambil air satu gelas, diminum, sembuh-sembuh gitu kepada orang-orang sakit kan, atau orang-orang kerasukan dan lain-lain. Yang cara gitu kan modelnya. Ciri khas perdukunan yang pada umumnya. Walaupun ada banyak cara mereka pakai. Yang ini Petrus, bayang-bayangnya. Ya. Dahsyat sekali loh. Ya. Waktu itu dahsyat sekali. Pekerjaan Tuhan dahsyat sekali. Dengan bayang-bayang seorang Petrus, orang-orang sakit bisa disembuhkan. Ya. Pekerjaan Tuhan luar biasa pada waktu itu. Nah, kita bandingkan seorang Petrus ya dengan seorang Paulus. Kita lihat apa yang terjadi dengan Paulus. Pasal 19 ayat 11 dan 12. Yori belum baca. Oleh Paulus Allah mengajarkan hidup biasa. Bahkan orang membawa satu tanah terkait yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lebih melakukan mereka dan itu adalah Apa yang terjadi dengan Paulus di sini? Kain, sapu tangan, apa? Yang pernah dipakai oleh Paulus, terus diletakkan pada orang sakit, terus lenyaplah penyakitnya, sembuh. Ya, pasal 19 ayat 11 dan 12. Jadi kalau Petrus, bayang-bayangnya aja, khasiatnya hebat banget. Aha. Terus sembuh. kain itu gede banget gitu kan, kayak kain dua kan terus kainnya di bawah untuk kasih semua yang tadi itu bisa Sembuh. nggak tahu sih. Waktu itu sempat saya juga kan dulu kan, sempat saya juga mau pegang karena pas mama sudah sakit. Kalau pegang itu juga wah sampai bermenit itu banyak sekali artinya nggak sempat. Ya.
Biasanya nggak tahu tuh orang-orang bisa sembuh ya beberapa itu. Tapi ada yang didoakan itu didoakan itu. Nah, Tapi yang dilakukan itu udah gitu jelas ya. Ya. Dalam kondisi-kondisi tertentu kadang-kadang Tuhan pakai cara seperti ini, ya, yang sangat ajaib gitu loh. Ya. Kain-kain kalau kita pikirkan, kain-kain bekas pakaian Paulus, terus sapu tangannya. Lama-lama kalau seperti itu, terus kalau kita terus menggunakan metode yang sama, lama-lama betul-betul jadi jimat. Ya. Kalau terus kita menggunakan metode yang sama, mengharuskan metode yang sama, harus terjadi dengan cara itu, lama-lama betul-betul jadi jimat. Lama-lama satu hari, kalau sampai hari ini, sapu tangan Paulus masih disimpan di museum, itu jualnya mahal, bisa dilelang. Ya, bisa dilelang. Orang-orang seperti Simon dan Elimas sangat berminat membeli, ya, membeli dengan harga mahal sapu tangan itu. Nanti mereka pakai tepuk orang, kipas-kipas orang sembuh. Ya, perdukunan jadinya. Ya, perdukunan. Nah, di dalam Alkitab secara umum Perjanjian Lama lebih banyak model-model seperti itu. Tapi Perjanjian Baru sangat sedikit. Ya, nyaris tidak ada, sangat sedikit. Perjanjian Lama banyak sekali model yang seperti itu. Misalnya tongkat Musa. Ya, tongkat Musa. Tongkat Musa itu hebat sekali. Ya, dia pukul kepala orang, orang pingsan. Pukul batu, batunya keluar air. Ya, pukul batu bukan batunya pecah, pukul batu, batunya keluar air. Orang bunyi, Pak. Perjanjian Lama banyak yang model seperti itu. Ya. Tampaknya Tuhan mengajar orang tahap demi tahap dalam Perjanjian Lama seperti itu. Ke Perjanjian Baru menjadi semakin jelas dan semakin terlepas, semakin tidak lagi bergantung pada barang-barang tersebut. Ya. Baca apa? Regimen belakang. Apa baca? Coba. Bahkan tiap ular merusak, endingnya jadi tempat pemujaan yang salah satu. Ya, oke, ya. Tiang ular Musa, endingnya jadi tempat pemujaan yang salah saat itu. Ya. Tiang ularnya itu waktu itu dipakai untuk apa? Hah? Untuk menyembuhkan orang-orang yang dipatok ular. Lama-lama tiang ular itu lebih hebat lagi. Dia jadi patung dan disembah. Ya, jadi patung dan disembah. Tuhan bisa saja menggunakan tongkat menyatakan kuasa. Tuhan bisa saja menggunakan sapu tangan Paulus menyatakan kuasa. Tuhan bisa saja menggunakan bayang-bayang Petrus untuk menyatakan kuasa memberikan kesembuhan. Tetapi biasanya itu tidak permanen. Ya, tidak permanen. Dan tidak berlaku juga dengan orang lain. Ya, dengan rasul lain. Dengan sapu tangan orang lain. Dengan bayang-bayang orang lain. Tidak berlaku. Ya. Pada waktu itu, sejangka waktu itu, Tuhan menyatakan kuasanya dengan cara itu dan memilih cara itu. Ya. Jadi selalu ada konteksnya pada waktu itu. Dan kita ketika mengeneralisasi, lama-lama generalisasi model seperti ini akan menjadi barang, namanya barang bertuah, ya, barang bertuah, dan jadilah jimat. Dan ketika menjadi jimat, dia akan jadi turun-temurun. Ya, bahkan diperebutkan orang karena punya kuasa di dalamnya, ya. Dan kuasa Tuhan tidak hendak dibatasi dengan benda-benda sapu tangan, bayang-bayang, dan tongkat, ya. Sampai hari ini ketika kalau dipakai lagi tongkat Musa, apakah masih berkuasa? Ya, saya rasa enggak,
Ya, saya rasa enggak. Ya, semua orang mau mencari ke sana, ya orang-orang sakit gitu loh. Ya. Sampai sekarang paling-paling disimpan di museum, ya paling-paling disimpan di museum. Kadang-kadang yang begitu-begitu itu sekarang tuh nilainya mahal karena penelitian arkeologi, ya. Tapi kalau punya kuasa itu lebih hebat lagi dari arkeologi. Semua orang senang, semua orang mau, ya. Bahkan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Apalagi kalau didominasi orang tertentu, kalau lelang dibeli orang. Ya. Jimat, ya, jimat disimpan masih ada kuasa. Ya, saya pernah kenal orang Kristen, orang itu tidak mencari jimat, tapi dia dikasih jimat. Ya. Dia berjalan ke sana tanpa dikenal, ada dukun kasih dia jimat. Ya, dia ambil aja, dia bagus, dia simpan. Berkuasa. Dukun itu kasih tahu ini kuasanya begini-begini, tanggal sekian, hari sekian dia bisa begini-begini, dia simpan di rumah, tapi dia tidak pernah pakai. Ya. Sesekali dia keluarkan lagi, lihat-lihat, ada kuasanya. Ya, masih ada kuasanya. Ya, karena tidak diusir. Karena benda bertuah itu tidak diusir orang bertuah di dalamnya atau roh bertuah di dalamnya. Maka dia masih berkuasa benda-benda itu. Ya. Sementara kalau kuasa Tuhan tidak mau dibatasi oleh benda-benda itu. Ya. Lama-lama jadi orang mengurung Tuhan dalam benda itu. Ya. Lama-lama jadi seperti orang bawa ceret digosok-gosok, terus dari mulut ceret keluar. Gosok-gosok, simsalabim, jinnya keluar. Buto hijau. Ya, ceritanya apa ini namanya? Legenda Arab. Ya, gosok-gosok, ada kesusahan, gosok-gosok, ceretnya cukup keluar jinnya. Ya, terus nanti diperintahkan dia mengerjakan sesuatu, ya, terus masuk lagi ke dalam ceret lagi, ya. Seperti itu, ya. Nah, kuasa Tuhan tidak dibatasi dengan cara itu, dan Tuhan tidak pernah mengizinkan dirinya dibatasi dengan segala macam benda, ya. Saudara ingat, tongkat yang hebat dari Musa itu justru karena tongkat itu dia mendapatkan teguran, ya. Dia gunakan tongkat itu sembarangan, ya. Dia pukul batu itu. Padahal maunya Tuhan apa? Dia harus ngomong, bicara dengan batu, ya. Tapi dia entah kesal, entah apa, dia pukul aja, ya. Pukul aja batu itu. Berkhasiat juga dipukul, keluar airnya. Dan Tuhan maunya dia berbicara dan air keluar dari batu itu. Tapi dia pakai cara lain, pakai caranya sendiri. Hasilnya sama, keluar juga airnya, tapi dia dicecar oleh Tuhan. Ya, Tuhan tidak berkenan dengan caranya itu. Ya. Hah? Ini di Injil yang kemarin tentang orang Ya. Gimana ya Kak? Kalau di sini sendiri kan konteksnya Yesus menyembuhkan orang itu sekalipun dia nggak masuk orang Bethesda. Ya. Tapi apakah orang Bethesda dari mana kekuatan atau khasiat orang Bethesda itu sendiri Pak? Ya. Apakah dari Tuhan sendiri Kak? Atau sebenarnya itu hanya kepercayaan orang Yahudi pada waktu itu? Tampaknya ya, orang-orang Yahudi memang melihat kalau Bethesda itu berkuasa. Kalau kuasanya sendiri, Loh, kan diceritakan di situ begini. Orang-orang yang sakit sering berkumpul di situ orang Bethesda. Nanti sewaktu-waktu malaikat turun menggoncangkan air di situ, maka orang-orang rebutan terjun. Siapa terjun duluan dia sembuh. Artinya cuma satu orang doang. Setiap kali kalau malaikat turun, goncang airnya, duluan sembuh dia. Ya. Tapi kan jarang-jarang terjadi. Artinya apa? Malaikat turunnya jarang-jarang. Terus kalau turun cuma satu orang, dan orang lumpuh itu mau tunggu sampai kapan? Dia juga tidak bisa. Malaikat turun goncang-goncang,
dia lumpuh, susah ke sana. Orang lain duluan nyemplung, sembuh orang. Dia kapan mau sembuhnya? Sembuh-sembuh. Ya. Tuhan pakai cara lain menyembuhkan dia. Tidak perlu pakai malaikat turun ke dalam Bethesda menggoncangkan air. Ya. Langsung disembuhkan. Ya, tanpa harus terjun ke dalam kolam Bethesda itu. Ya, tampaknya dalam kisah tersebut kita diberitahu memang sewaktu-waktu dikatakan malaikat datang ke sana. Malaikat turun di kolam itu, menggoncangkan airnya. Dan dengan menggoncangkan airnya menyatakan kuasa Allah. Siapa terjun duluan, dia sembuh. Ya. Itu kan kolam ditulis di Alkitab. Dan itu kolam bisa terkenal itu apakah ada dalam sejarah penulisan kolam itu? Atau maksudnya memang itu pernah terjadi di zamannya dengan berkhasiat, atau itu adalah mitos-mitos yang terjadi di masa itu? Maksudnya si orang lumpuh itu kan berharap mau seperti itu, tapi dia nggak mungkin seperti itu. Ya. Itu karena dia percaya mitos bahwa nanti ada malaikat, atau memang itu beneran mengguncang orang yang sembuh, Secara umum kita bisa bilang kalau hanya berdasarkan catatan Injil, tradisi orang Yahudi mengatakan begitu. Ya. Cerita turun temurunnya orang Yahudi mengatakan seperti itu. Bagaimana sesungguhnya dengan kolam itu? Kita harus cek lagi ke arkeologi dan catatan sejarah di luar Alkitab ini. Siapa tahu ada, ya belum tentu juga ada. Siapa tahu ada. Kalau ada, ya akan banyak menolong kita memahami ayat-ayat tersebut. Nah biasanya kalau yang bagian-bagian PB kita harus cari ekstra kanonika yang berkaitan dengan PB. Ya, ekstra kanonika yang berkaitan dengan PB itu sumber yang kadang-kadang sangat menolong. Tapi ekstra kanonika harus dibedakan beberapa kategori. Ekstra kanonika yang bisa dipercaya atau ekstra kanonika yang tidak bisa dipercaya. Ya, sehingga kita baginya menjadi deuterokanonika, apokripa, pseudepigrapha, dan lain-lain. Ya. Model ekstra kanonika yang tidak bisa dipercaya itu model-modelnya seperti Jan Thomas, Jill Barnabas, ya. Tapi masih banyak ekstra kanonika yang bisa dipercaya, ya. Bahkan bukan hanya ekstra kanonika, tulisan-tulisan yang berkaitan dari Josephus, Eusebius, Philo itu sangat berotoritas dan menolong kita memahami PL maupun PB. Ya, tulisan dari orang-orang itu, Eusebius, Philo, Josephus. Ya, nilainya tinggi itu. Ya, nilai sejarahnya tinggi. Dan banyak mereka mengulas hal-hal yang berkaitan dengan Alkitab. Karena mereka sendiri orang Yahudi, mewarisi tradisi keagamaan Yahudi, ya, tulen. Dan mereka orang yang hidup pada zaman itu, dan mereka memang ahli sejarah. Ya, sampai sekarang masih ada bukunya dalam bahasa Inggris. Bahkan di bagian belakang bukunya mereka ini seringkali dirujuk indeks Alkitab. Jadi saudara cari di situ indeks Alkitabnya, baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Kalau ada indeksnya itu menolong saudara menafsirkan ayat tersebut. Ya, seperti itu. Oke, kita balik lagi ke sini. Balik lagi ke Petrus dan Paulus. Kita maju lagi. Tadi ketika kejadian berkaitan dengan Simon, lalu kejadian berkaitan dengan Simon di situ, dikatakan bahwa itu Petrus meletakkan tangannya. Ya, Petrus meletakkan tangannya. Roh Kudus turun atas orang-orang di sana, sehingga orang namanya Simon
ngiler. Ya. Ngiler dengan kuasa itu, meletakkan tangan, Roh Kudus turun, ngiler dia. Jadi mau beli kuasa itu, ya, dan dikatakan tidak bisa. Nah, kita bandingkan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Paulus, pasal 19 ayat 5 sampai 7. Pasal 19 ayat 5, pasal 19 ayat 5 sampai 7. Silakan Pak Tandri baca. Kisah Para Rasul ayat 19 ayat 5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Ya. Kalau di kejadian berkaitan dengan Simon itu, Petrus meletakkan tangan, Roh Kudus turun atas mereka, sehingga Petrus di situ beralasan mengatakan, ya orang-orang ini bisa dibaptis, Roh Kudus sudah turun atas mereka, tidak perlu kita mencegah mereka dibaptis, ya. Dan di situ juga dikatakan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, di bagian ini Rasul Paulus di pasal 19 ini juga dicatat hal yang serupa. Dia meletakkan tangan, dia berdoa, Roh Kudus turun atas orang-orang itu, dan jumlahnya 12 orang. Ya. Orang-orang itu bukan hanya berkata-kata dengan bahasa roh, bahkan dikatakan di sini bernubuat. Ya, dikatakan bernubuat. Oke. Mereka bernubuat. Jadi penumpangan tangan, ya, sering dicatat di dalam Perjanjian Baru, baik Kisah Rasul maupun kitab-kitab lain dari surat-surat Paulus. Kalau menurut saudara, apakah memang kuasa Tuhan harus dinyatakan dengan menumpangkan tangan? Bisa ada orang mendoakan orang sakit tanpa menumpangkan tangan? Sembuh orang. Nah, apakah Rasul Paulus setiap kali berdoa dia menumpangkan tangan? Rasanya tidak juga. Termasuk kita zaman sekarang gitu loh, mendoakan. Apakah harus dengan menumpangkan tangan? Ya. Menumpangkan tangan dan tidak menumpangkan tangan itu tidak menjamin orang itu sembuh atau enggak. Ya. Baik menumpangkan tangan ataupun tidak, ketika mendoakan seseorang dalam nama Tuhan Yesus, kalau Tuhan berkenan menyembuhkan, ya menyembuhkan. Bukan sembuhnya karena menumpangkan tangan, atau bukan sembuhnya karena tidak menumpangkan tangan. Ya, ya seperti itu. Tapi Rasul Petrus dan Paulus pernah mereka berkali-kali menumpangkan tangan berdoa menyembuhkan orang. Ya. Dan banyak kejadian seperti itu di dalam zaman Rasul-Rasul. Tampaknya itu mengikuti kebiasaan dari orang-orang Yahudi. Ya, kebiasaan orang-orang Yahudi. Oke, kita lihat lagi kejadian yang lain. Pasal 9, 36 sampai 43. Pasal 9, 36 sampai 43. Silakan Aldi baca agak keras. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, dia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu dia masih hidup. Oke, cukup sampai sini. Lanjutkan aja ke Bongkong lanjutkan 40 sampai 43. Tapi Petrus menyuruh mereka semua keluar,
Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian dia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, dia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian dia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Oke, apa yang dilakukan oleh Petrus di sini? Membangkitkan orang mati. Ya, luar biasa loh. Luar biasa. Seorang namanya Tabita, nama dalam Yunaninya Dorcas. Ya. Jadi dalam hidup dan pelayanannya Petrus pernah membangkitkan orang mati. Ya. Itu hal yang nyaris mustahil dilakukan termasuk oleh dukun. Ya. Dukun-dukun itu biasanya suka dicari kalau berkaitan dengan sakit. Ya. Tapi kalau kematian jarang. Nyaris tidak ada orang jadi dukun kalau kematian. Ya. Tapi seorang Petrus bisa membangkitkan orang yang mati. Sudah mati orang. Ya. Jelas-jelas sudah mati. Tradisi orang Yahudi berkaitan dengan kematian, penguburan itu banyak mirip juga dengan Islam. Kemungkinan Islam belajar dari orang-orang Yahudi. Ya. Kaitan dengan urus mayat dan seterusnya dan seterusnya. Itu menarik kalau sudah pelajari. Pernah lihat orang Islam dikuburkan? Tata cara orang Islam ngurus mayat. Hah? Pocong. Ya. Terus? Hah? Dimandiin? Iya, di rumah pada umumnya. Boleh aja dibawa masjid, tapi banyak kan di rumah aja diurus. Hah? Enggak. Langsung hari itu Dikubur juga. Dibalut dengan kain putih, diikat kepalanya, diikat kakinya. Hah? Hah? Formalin? Tidak pernah mereka. Nah, mereka melarang itu suntik-suntik formalin karena mereka sudah jelas di dalam cepat dikubur. Ya, mereka itu harus cepat dikubur. Ya, nggak bisa nyimpan lama. Segera cepat dikubur. Kalau kematiannya ketika matahari belum tenggelam, cepat-cepat diurus dan hari itu juga dikuburkan sebelum matahari tenggelam. Ya. Tapi kalau kematiannya setelah matahari tenggelam, mau tidak mau harus nginep semalam sampai besok pagi. Besok pagi baru dikubur. Iya. Waktu kecil saya pernah dengar katanya kalau sampai sudah malam matinya harus dijaga malamnya, jangan sampai ada kucing lewat loncat. Ya, misalnya dimaringkan di sini, jangan sampai nanti malam kucing loncat nanti dia bangkit. Oh, 9 kucingnya maksudnya. Ada orang-orang bicara seperti itu. Hah? Ada keluarga yang meninggal. Nah, pas di kayak kita nemuin di ruangan. Nah, di atas tuh ada atap gitu kan. Nah, pas kucing lewat langsung dia bangun sebentar. Tapi orang-orang pada terkejut sih ya, takut gitu. Tapi habis itu kucing lewat langsung berhenti. Nah, benar gitu.
Ya, ya, ya. Terus tadi waktu kamu cerita, dalam hati saya sudah pikir kemungkinan dia tidak murni menggunakan keislamannya, tapi dia mencampur dengan adat, sehingga dia izinkan sampai 3-4 hari, ya. Karena dalam Islam tidak memungkinkan itu terjadi, tidak ada. Ya. 2 hari 1 malam itu sudah kebanyakan, ya. Apalagi 3 hari 4 hari, ya. 2 hari 1 malam itu sudah dianggap kebanyakan, ya. Harus cepat-cepat diurus, ya. Karena prinsipnya apa? Prinsipnya apa? Prinsipnya itu ini. Prinsipnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang berasal dari roh kembali ke roh, apa yang berasal dari tanah kembali ke tanah. Ya, itu prinsipnya. Maka segera dikuburkan dan tidak bisa pakai kremasi. Ya, harus dikuburkan. Tidak boleh pakai kremasi. Ya. Terus waktu dikuburkan, sudah lihat pernah turunkan mayatnya ke dalam tanah, jadi kubur, petinya bawa pulang lagi. Anda Untuk angkut di perjalanan. Ya, randa. Ya. Biasanya sih dipocongin. Ya, dipocongin. Nah, kalau kita pikir-pikir dipocongin dari mana muncul seperti itu? Kemungkinan besar dari orang belajar dari orang Yahudi. Pocongin kan? Dibalut dengan kain gitu loh. Ya. Model seperti orang Yahudi kok. Seperti itu kan? Iya, kemungkinan besar begitu. Dibalut kemungkinan, ya modelnya itu dibalut. Sehingga dicatat kain pembalutnya ada di situ tinggal sudah bangkit. Ya. Oke, jadi kita lihat di situ pengalaman pelayanan Rasul Petrus, dia pernah membangkitkan orang mati, Tabita atau Dorcas namanya. Sementara Rasul Paulus juga, ya, Rasul Paulus kita lihat di pasal 20. Coba kita lihat di pasal 20. Anjani coba baca, ayat berapa itu? Pasal 20. Ayat berapa? 9. Oke. 9. Baca. Apa? Bau, apa? Apa? Jatuh ngantuk mati. Iya, marah-marah. Iya. Dia bertanggung jawab. Ya. Nah, ayat ini kadang-kadang dipakai oleh orang-orang untuk memarahi pendeta yang korbannya lama-lama. Hati-hati kalau lama-lama orang ada yang jatuh. Seperti model Eutikus ini. Jatuh kalau dia sekarat, repot gimana? Dia jatuh sakit, bahkan mati gimana? Kamu tidak seperti Paulus, bisa hidupkan lagi dia mati. Jadi dengan kata-kata seperti itu diharapkan korbannya jangan lama-lama. Nah, jadi kejadian ini, Paulus korbannya panjang banget. Biasanya Paulus korbannya panjang nggak? Biasanya, kira-kira tempat-tempat lain. Kira-kira dalam kejadian lain Paulus korbannya lama dah? Rasanya enggak. Ya, rasanya enggak. Kenapa di sini bisa lama? Mungkin di sini penting. Rapat panjang. Ya.
Ya, betul. Belum tentu ke situ lagi. Karena waktu itu adalah momen mau perpisahan. Ya, malam itu mau perpisahan. Ya kemungkinan bisa aja Rasul Paulus tidak akan ke situ lagi. Jadi ngobrolnya kelamaan. Akibatnya ada orang yang sudah malam yang ngantuk. Ya, sudah malam ngantuk. Di lantai 3 lagi jatuh ke bawah. Repot. Berarti sebenarnya duduk di jendela. Ya, Aduh. dia cari penyakit juga di jendela. Jadi awalnya dia antusias, Pak. Iya. Angin malam, Pak. Antuk, sepoi-sepoi. Iya, awalnya pasti antusias, ya. Tapi lama-kelamaan yang ngantuk karena memang sudah malam. Ya. Jadi antusias kalah oleh ngantuk. Maka jatuhlah dia ke bawah. Dan Rasul Paulus merasa bertanggung jawab atas kejadian itu. Hah? Mungkin aja dia memang sedang ngantuk cari sana, ya. Ya, Erin. Ya, saya pernah pengalaman itu bukan karena ngantuk sih, karena melihat sesuatu itu kayak dari luar. Dan keadaannya itu sangat tinggi gitu. Begituan dia masyarakat. Siapa punya pengalaman itu? Saya. Oh. Berapa lantai? Setengah lantai. Setengah lantai. Ya, 1 lantai doang kali, ya. Rumah 1 lantai, jatuh dari jendela ya. Yang di ayat itu sendiri, jangan ribut sebab dia masih. Ini sebenarnya, apakah sebenarnya anak muda ini masih beneran dulu dan Paulus berusaha untuk menyadarkannya? Memang sebenarnya sudah beneran mati, lalu baru dibilang bahwa itu atau hanya menyadarkan. Kalau dari catatan kisah para rasul di sini, kemungkinan besar memang dia sudah mati. Tapi Rasul Paulus untuk menenangkan orang-orang itu dia pakai istilah dia masih hidup. Ya, masih hidup. Nah, agak berbeda. Kita kan kadang-kadang kita bisa menebak, jangan-jangan orang salah gitu loh. Orang-orang salah bilang sudah mati gitu loh. Ya padahal Rasul Paulus berkata, enggak kok, belum mati dia. Tidak begitu, ya. Konteks dari kejadian ini dalam hermeneutik salah satu prinsip kita perhatikan baik-baik adalah konteks is the king. Ya. Konteks is the king. Konteks penting banget. Ya. 1 kata, 2 kata itu saudara boleh perhatikan, tapi jangan terlalu mengartikan sana sini. Karena kata itu diikat oleh konteks, oleh perikop itu. Lihat arti keseluruhan dari perikop itu untuk menjelaskan sebuah kata itu. Itu paling aman. Ya. Kalau ada liar, penggunaan kamus Yunani Ibrani, 1 kata cerita kesana sini gampang liar, ya sesuka-sukanya bisa, ya karena 1 kata itu terikat oleh 1 kalimat dan terikat oleh 1 perikop. Jadi penting di situ perikop itu dipahami dengan baik untuk menjelaskan kata tersebut. Ya, ini prinsip yang penting saudara harus pegang. Konteks di sini memberikan indikasi pada kita Eutikus betul-betul mati, ya betul-betul mati. Lalu Paulus merebahkan diri di situ dan hidup lagi dia, ya hidup lagi. Hal yang serupa mirip pernah terjadi dalam perjanjian lama, ya. Mirip pernah terjadi dalam perjanjian lama. Hal yang serupa, ya dengan cara yang serupa. Jadi Rasul Paulus pernah punya pengalaman melayani membangkitkan orang mati. Rasul Petrus juga demikian. Sampai zaman sekarang kadang-kadang Tuhan masih bekerja di tempat-tempat tertentu, kejadian-kejadian tertentu, membangkitkan orang yang mati. Ya, membangkitkan orang yang mati. Kalau Yesus Kristus dalam hidupnya paling sedikit pernah membangkitkan 3 orang yang mati. Ya,
Kalau Petrus 1 orang, ya lumayan lah, cukup lah. Ya. Rasul Paulus 1 orang atau mungkin juga lebih ya sudah cukup lah. Gitu. Ya. Ngapain juga bangkitkan banyak-banyak? Bangkitkan banyak-banyak lama-lama jadi seperti perdukunan juga. Ya. Apa pentingnya bangkitkan banyak orang mati? Tidak ada pentingannya juga. Ya. Semua pekerjaan Tuhan tidak mungkin tidak ada kepentingannya. Ya. Asal-asal bangkitkan orang, Tuhan Yesus tidak pernah lakukan itu. Ya. Asal-asal bangkitkan orang, banyak orang sakit, orang mati di zaman Tuhan Yesus. Toh, tidak semua orang dibangkitkan. Ya. Juga tidak semua orang disembuhkan. Oke, satu lagi kita lihat. Ya. Pasal 12. Kisah Rasul pasal 12. Kisah Rasul pasal 12, di sini kejadiannya adalah Yakobus mati. Lalu Petrus dikatakan dilepaskan dari penjara. Petrus pernah dalam pekerjaan pemberitaan Injil dia sampai dipenjarakan. Ya. Bahkan 1 atau 2 kali, ya. Tidak hanya sekali. Dan kita bandingkan coba dengan pasal 28. Kisah para Rasul pasal 28. Jadi di penghujung-penghujung dari kisah para Rasul, pasal-pasal yang akhir, Rasul Paulus itu ditangkap, diadilin, ya dipenjarakan. Lalu dari penjarakan satu pindah ke tempat yang lain, lalu naik banding, sudah akan dibebaskan, tapi karena terus dicecar, dia naik banding. Akibatnya adalah dia harus pergi ke Roma. Karena naik banding, nanti akan bersidang di Roma, akan diadili di Roma. Oleh karena itu dia harus menempuh perjalanan jauh. Jadi pada masa itu pemindahan tawanan dari satu tempat sampai ke Roma karena dia naik banding dan karena dia juga warga negara ya Romawi, maka dia punya hak untuk diadili sampai ke Roma. Ya. Jadi Rasul Paulus juga dipenjarakan dan kemudian pindah ke Roma dan di Roma dikatakan selama 2 tahun dia menyewa rumah sendiri. Jadi semacam pemenjaraan di dalam rumah dan ada yang menjaga, ya tahanan rumah jadinya, ya tahanan rumah untuk menjalani persidangan. Persidangan lama loh, ya persidangan itu jangan pikir cepat. Di sini menempuh perjalanannya jauh, hampir mati di kapal. Ya bukan hanya Paulus sendiri, ada juga tahanan-tahanan lainnya. Ya belum lama ini ada kejadian orang Indonesia yang sudah kerja di di Singapura, dia sudah lama pulang ke Indonesia, ya diberhentiin dengan tiba-tiba pulang ke Indonesia. Setelah itu dia diajukan ke pengadilan, ya. Terus berapa lama kemudian 1-2 tahun kemudian dia pergi lagi ke Singapura pengen kerja lagi. Sampai bandara Singapura begitu diperiksa paspornya langsung dia ditangkap karena dikatakan majikan sebelumnya melaporkan ke pihak polisian tentang orang ini. Akibatnya dia langsung sampai ke sana bukan hanya cari pekerjaan, ditangkap. Akibatnya dia akhirnya dia dibantu orang mendingan. Bantu orang bisa punya tempat tinggal, terus menjalani sidang demi sidang, dan itu berjalan sampai 4 tahun lebih baru selesai. Sidangnya berjalan 4 tahun lebih baru selesai dan dinyatakan dia dibebaskan. Ya, bebas dan yang bersalah justru adalah majikannya. Ya, majikan dia menuduh dia mencuri, anak majikannya juga menuduh dia mencuri. Padahal itu sama sekali tidak, ya, sama sekali tidak. Barang-barang yang pernah diambil itu adalah barang-barang yang dibuang oleh majikannya maupun anak majikan ke tong sampah, tapi dia sayang, dia ambil, dia simpan, ya, dia simpan, dia bawa pulang Indonesia, bawa lagi ke Singapura, terkena periksa. Ya, jadi dituduh mencuri. Terus sidang demi sidang ditolong oleh pengacara, akhirnya bebas. Ya. Jadi persidangan itu lama, ya persidangan itu lama. Dulu Pak Max di sini, sekolah sini kan karena menunggu persidangan yang lama sekali. Ya. Kemudian mungkin dia sudah pulang, apakah mungkin sudah selesai, sudah putus, sudah keluar keputusannya dan seterusnya, mungkin dia balik kerja lagi atau gimana, nggak tahu kita. Ya, seperti itu. Rasul Paulus pernah dipenjarakan, bahkan naik banding. Rasul Petrus juga. Ya. Jadi perbandingan 2 orang tokoh ini, 2 orang rasul ini menjadi menarik. Pasal 1-12
mencatat tentang Petrus, pasal 13 sampai 28 tentang Paulus. Tapi jangan lupa, sebenarnya ada banyak tokoh-tokoh lain dalam Kisah Para Rasul. Filipus, Stefanus, Barnabas, ya. Pengalaman Petrus yang keluar dari penjara karena pertolongan, apakah ini bisa disamakan dengan beberapa Paulus sudah pernah lepas dari penjara. Gitu, ya. Di dalam ini tidak. Betul, ya. Apa itu? Kalau yang Petrus kan diantar oleh malaikat kan, ya dilepas gitu. Ada gempa bumi, ya. Gempa bumi, ternyata tahanan tidak ada yang kabur satupun, ya. Kepala penjaranya yang ketakutan. Ya. Dalam hal ini ya kalau lepas dari penjara menarik juga, ya, menarik juga. Walaupun cara melepaskannya berbeda. Satu gempa bumi, satu malaikat turun tangan. Sama-sama punya momen di mana masuk penjara lepas, betul. Masuk penjara, terus momen lepas dengan hal yang agak ajaib, dalam tanda petik agak ajaib. Ya. Nah, tapi saudara-saudara kita jangan lupa, bukan hanya Petrus dan Paulus yang dicatat dalam Kisah Rasul. Masih banyak tokoh-tokoh lain. Ya, masih banyak tokoh-tokoh lain. Salah satunya yang cukup terkenal, Filipus. Yang cukup terkenal juga dan banyak perannya itu Barnabas, ya, termasuk nanti juga ya Yakobus, Yohanes, orang-orang penting di Yerusalem. Ya. Terus ada sidang di Yerusalem. Nah, dari teologi sejarah, maka Kisah Rasul ini merupakan kisah atau sejarah dari para rasul. Mereka memberitakan Injil. Sejarah tentang mereka memberitakan Injil. Ketika orang bicara tentang sejarah, maka seringkali kita akan menanyakan soal tempat dan waktu. Ya, tempat dan waktu. Maka sejarah orang seringkali mencatat soal waktu. Ya, kapan itu terjadi? Nah, saudara-saudara, di dalam Kisah Rasul jelas sekali ada unsur sejarah itu bergerak, maju, waktunya maju. Tapi yang paling penting adalah kejadian di dalam waktu itu, di dalam masa itu. Itu yang kita perlu lebih perhatikan. Ya. Bukan hanya soal kapan terjadinya, tapi apa yang terjadi di situ, apa yang dilakukan di situ, apa maknanya dari kejadian itu. Ya. Demikian juga ada orang mengejar sejarah dari soal tempat, kejadiannya di mana. Ya. Nah, di dalam Kisah Para Rasul bertaburan nama-nama kota, nama-nama tempat, nama-nama daerah. Ya. Dan kita juga perlu lebih mengetahuinya, tidak hanya soal tempat, tidak hanya soal kota, daerah, tapi apa yang terjadi selama waktu itu, selama tempat itu, di sana. Ya. Apa yang terjadi dengan orang-orang itu, atau apa yang terjadi dengan para rasul, atau apa yang dikerjakan oleh para rasul. Makna itu lebih penting dalam sejarah. Ya. Dibanding tempatnya dan waktunya. Tapi ingat, Lukas tidak pernah melupakan juga soal tempat dan waktunya. Oleh karena itu, makna dari sejarah itu jauh lebih penting. Ya. Dan Kisah Para Rasul ini, semua orang-orang itu dipimpin atau digerakkan oleh Roh Kudus. Kadang-kadang mereka disuruh pergi ke sana. Kadang-kadang mereka mau ke sana, mereka dilarang ke sana. Ya, dicegah oleh Roh Kudus, dicegah masuk ke sana, lalu dipimpin masuk ke sana. Ya. Dan semuanya itu hendak menegaskan satu hal yang penting dalam seluruh kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul itu yang paling penting yang mau disampaikan adalah menjadi saksi Kristus. Ya, menjadi saksi Kristus. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, mulai dari Yerusalem, ke Yudea, ke Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Yerusalem bagian dari Yudea. Yerusalem hanya satu kota, Yudea satu kawasan yang luas, dan kemudian berbatasan dengan itu Samaria, dan terus bergerak semakin jauh ke ujung bumi. Dan ketika Kisah Para Rasul sampai di pasal 28,
Rasul Paulus sampai ke kota Roma, itu bisa mewakili ujung bumi. Itu pusat dunia pada masa itu, yaitu ibu kota Kaisaran Romawi. Dengan sampainya Rasul Paulus di Roma, maka secara umum bisa dibilang sudah sampai ke ujung bumi. Padahal kita tahu kalau secara detail masih banyak daerah-daerah yang belum dikunjungin, ya. Tapi itu digiring pemberitaan Injil itu terus dulu ke Eropa, ya. Ke Asia justru dilewatkan dulu. Itu terus digiring menuju ke Eropa. Baru kemudian dari Eropa menyebar lagi ke tempat-tempat lain. Tapi kitab Kisah Para Rasul sudah memperlihatkan. Dari pasal 1, Yerusalem, meluas Yudea, meluas Samaria, meluas ke ujung bumi. Jadi Kisah Para Rasul, sejarah di sini adalah sejarah pelayanan para rasul, orang-orang tertentu menjadi saksi Kristus, dan semua itu dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi sejarah di sini dipimpin oleh Roh Kudus. Dia tidak berjalan seenaknya sendiri, ya. Kalau dia berjalan seenaknya sendiri, itu mungkin arahnya berbeda, ya. Arahnya bisa berbeda. Tapi orang-orang itu dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, disinilah teologi sejarah yang kita bisa pelajari dari Kisah Para Rasul. Orang-orang menjadi saksi Kristus, dipimpin oleh Roh Kudus, bergerak dari satu tempat ke tempat lain, bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Dan ingatlah, Kisah Para Rasul, pasal 1, saya ingin membacakan pada saudara satu ayat juga yang kadang-kadang mungkin kita tidak terlalu perhatikan. Pasal 1 ayat 1 sampai 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Pada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitanya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang kali menampakkan diri dan berbicara pada mereka tentang kerajaan Allah. Yesus mati, bangkit selama 40 hari bersama-sama murid-muridnya, membicarakan tentang kerajaan Allah, ya, atau kerajaan surga. Dan kitab Kisah Para Rasul melanjutkan itu. Setelah 40 hari, setelah Yesus naik ke surga, mulailah Kisah Para Rasul, yaitu 10 hari menanti turunnya Roh Kudus. Ya. Pasal 1 itu adalah 10 hari menanti turunnya Roh Kudus. Baru di pasal 2, Roh Kudus turun. Dies Natalis, Roh Kudus. Ya. Jadi betul-betul Kisah Para Rasul ini sudah dihantarkan oleh Injil Lukas menuju Kisah Para Rasul. Jadi dia sebenarnya pada dasarnya melanjutkan pemberitaan kerajaan surga, kerajaan Allah oleh Yesus Kristus. Tapi karena Yesus Kristus sudah mati, sudah bangkit naik ke surga, sekarang dikerjakan oleh para rasul. Tapi hal yang sama yang masih memimpin mereka, Roh Kudus. Ya. Pelayanan Yesus memberitakan kerajaan Allah dipimpin oleh Roh Kudus, dan dilanjutkan sekarang para rasul dipimpin oleh Roh Kudus. Oke.